Kembali lagi, kita akan membahas bansos yang tidak layak mendapatkan. Bagaimana kriteria ini bermula? Yuk kita bahas di Cek Bansos. Ada 9 kriteria yang tidak akan mendapatkan bansos PKH dan BPNT tahun 2025. Meski memiliki kartu keluarga dan KTP yang valid, masyarakat yang masuk dalam 9 kriteria ini akan dicoret dari penerimaan bansos 2025. Jadi teman-teman harus paham informasi ini agar tidak bertanya-tanya lagi kenapa teman-teman di tahun lalu dapat bantuan PKH dan BPNT. Namun di tahun 2025 ini dicoret sebagai penerima bantuannya. Di era Pak Prabowo ini banyak sekali program-program yang sudah direalisasikan di bulan ini, yaitu bulan Januari tahun 2025. Dari diskon tarif listrik 50% yang dimulai sejak tanggal 1 Januari kemarin. Dan para KPM sudah menerima manfaatnya secara langsung melalui pembelian token listrik dan pembayaran iuran listrik bagi pelanggan prabayar. Lalu ada bantuan makan bergizi gratis yang sudah dimulai beberapa daerah seperti Pekanbaru, Sidoarjo, Palembang, dan kota-kota besar sampai menuju pelosok desa. Semua sudah direalisasikan untuk program makan bergizi gratis. Terpantau, tepatnya dimulai tanggal 6 Januari kemarin, yang pensasarannya anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA dan sederajatnya, serta ibu hamil, serta juga ibu memiliki balita. Tentunya semua diberikan setiap hari dalam kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya, ada program BLT, dana desa yang masih menunggu kesiapan data dan kebijakan pemerintah. Yang perlu teman-teman ketahui, selanjutnya ada bantuan reguler yang wajib disalurkan di awal tahun ini, yaitu bantuan reguler PKH dan BPNT. Yang penyalurannya untuk tahap 1 masih dalam proses kesiapan data yang direncanakan. Pencairannya tahap 1 ini akan dimulai pada Januari dan Februari 2025. Selanjutnya, informasi yang saya dapatkan terkait penyaluran bantuan reguler PKH dan BPNT 2025. Kini menggunakan sumber data baru yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu data yang digunakan menggunakan data tunggal sosial ekonomi atau DTSE yang disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Namun, teman-teman jangan khawatir sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT ini. Apakah bantuan ini masih disalurkan kepada kalian dengan sistem DTSE? Jawabannya adalah tentu masih dapat selama KPM-KPM memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Teman-teman tidak perlu khawatir akan kehilangan haknya. Di samping itu, ada 9 kriteria baru yang tidak akan mendapatkan bansos reguler PKH dan BPNT tahun ini. Yang pertama, penghasilan di atas UMP atau UMK. Jadi, umpama teman-teman dahulu mempunyai anak SMA di tahun 2024 dan sekarang dia sudah tamat lalu bekerja dengan gaji di atas umpama minimum provinsi, kabupaten, atau kota, maka teman-teman tidak akan mendapatkan lagi di tahun ini. Karena berdasarkan KK, ada keluarga yang sudah berpenghasilan di atas UMP atau UMK. Selanjutnya, yang tidak bakal menerima bantuan PKH dan BPNT. Dia itu pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Secara tertulis, sudah jelas mereka sudah dianggap memiliki penghasilan mencukupi. Yang ketiga, pemilik dan pengurus perusahaan. Jadi data DTSE ini merupakan data tunggal yang menunggalkan individu dan kelompok. Teman-teman yang memiliki usaha pribadi dan penghasilan bersih di atas UMP dan UMK, maka tidak akan dapat kembali bantuan ini. Selanjutnya, ada guru bersertifikasi dan tenaga kesehatan. Mereka atau kalian guru honor yang sudah bersertifikasi maupun tenaga kesehatan sudah dianggap memiliki penghasilan tetap dan layak. Apalagi era Pak Prabowo ini sudah mengumumkan kenaikan gaji honorer guru menjadi 2 juta rupiah per bulan. Ini termasuk dalam penghasilan tetap. Selanjutnya yang kelima, perangkat desa aktif. Mereka adalah penerima gaji rutin dari dana APBN atau APBD. Maka tidak masuk lagi dalam daftar penerima bantuan. Yang keenam, sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah atau desa, maka akan dikeluarkan dari daftar bansos tambahan. Yang ketujuh, alamat tidak ditemukan. Penerima manfaat
yang sudah pindah domisili tanpa konfirmasi ke kepala desa atau ke kelurahan, sehingga susah ditemukan, maka akan dicoret dari data penerima manfaat. Selanjutnya, menolak bantuan sosial. Buat teman-teman yang sudah merasa mampu dan menolak bantuan di tahun ini, maka akan dihapus namanya dari daftar bantuan. Yang terakhir, meninggal dunia. Jika bantuan meninggal dunia dan tidak ada anggota yang menggantikan dalam satu kakak, maka bantuan akan dihentikan. Inilah 9 kriteria yang tidak akan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun ini. Namun, tetap difokuskan untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrim. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Silakan tulis di kolom komentar, serta like, share, dan subscribe Cek Bansos. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.